Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Statistika Probabilitas ya, pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang normalisasi, ya, uji normalitas, dan tidak akan kebetulan kita juga akan menggunakan software SPSS gitu ya. Karena memang untuk uji normalitas itu sendiri agak sulit ya kalau seandainya dibuat manual seperti beberapa pertemuan sebelumnya. Cuman memang bukan berarti pertemuan sebelumnya tidak bisa memakai SPSS, itu juga bisa gitu ya. Uji-uji yang lain di pertemuan setelah UTS juga itu bisa menggunakan SPSS. Cuman sekarang kita akan coba menggunakan uh, software SPSS ya. Nah, orang uji normalitas, kita akan menggunakan dua jenis uji normalitas. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov. Ini pengertiannya adalah uji Kolmogorov-Smirnov ini merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai. Jadi terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Nah, kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara satu pengamat dan pengamat yang lainnya. Dan memang ini sering terjadi uji normalitas yang dengan menggunakan grafik. Ya. Nah, konsep dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang memang akan diuji dan dinormalitaskan gitu ya dengan distribusi normal yang baku gitu ya. Nah, distribusi normal baku ini adalah data yang setelah ditransformasikan ke bentuk Z-score ya, dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya ini uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji yang beda antara diuji normalitas dengan data normal yang baku ya. Nah, yang pertama, aturan main ketika menggunakan uji normalitas ini, ya ini seperti uji beda biasa gitu ya. Jadi signifikansi di bawah 0,05% atau 5% ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikansi 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Gitu ya. Jadi penerapan uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 ini berarti data yang diuji ini mempunyai perbedaan signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut ini disebut tidak normal. Jadi kalau P-nya kurang dari 0,05 atau 5% ini distribusi data tidak normal. Kalau P-nya lebih dari sama dengan 0,05 maka distribusi ini adalah data normal ya. Nah, ada beberapa kelemahan ketika menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini, yaitu bahwa jika kesimpulan kita tidak memberikan hasil yang tidak normal, maka kita tidak bisa menentukan transformasi seperti apa yang harus kita gunakan untuk normalisasi gitu ya. Jadi ya kalau tidak normal gitu ya digunakan plot grafik untuk melihat melenceng ke kanan atau ke kiri gitu ya. Menggunakan skewness atau kurtovis ya, sehingga dapat menentukan transformasi seperti apa yang paling tepat untuk digunakan. Nah, jadi beberapa prosedur untuk uji KS atau Kolmogorov-Smirnov ini dengan SPSS. Yang pertama, kita menggunakan data entry SPSS. Ini langkah-langkahnya gitu ya. Terus pilih analisis, terus normal parametric. Nah, pindah ke variabel sampai klik OK dan akan muncul di PSS. Kita akan coba praktekkan. Nah, contoh soalnya ini diketahui di sebuah kantor ini sudah melakukan sebuah uji respondensi ya, uji jadi kuesioner ke setiap karyawan ya, dengan menggunakan hasil dan hasilnya itu diperoleh dari uji kuesioner ini dengan nilai-nilai seperti ini gitu ya. Jadi nilainya motivasinya berapa ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan dan prestasinya itu seperti apa gitu ya. Dengan hasil prestasi yang memang dinilai oleh pimpinan ya. Jadi nomor responden yang diuji itu sekitar 12 responden atau sekitar 12 karyawan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya hasilnya akan seperti ini gitu ya. Yang pertama ini eh, yang pasti ya, yang pasti itu eh, dibuat Excel dulu. Nah, ini yang ini dulu. Nah, yang pertama kita buka dulu SPSS. Nah, gitu.
kita klik menu data variable view. Selanjutnya kita bagian name, kita baris pertama kita tuliskan X. Terus variabel kedua kita tulis Y. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada label untuk baris pertama saya buat nama motivasi. Yang label kedua prestasi. Atau bisa prestasi, bisa kinerja. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita klik data view. Selanjutnya memasukkan data yang tabulasi yang dari Excel ke dalam program SPSS. Jadi cukup di copy paste. Kita buat Excelnya, terus kita blok, copy, Ctrl C atau copy seperti ini. Lalu masuk lagi ke SPSS. Kita bisa paste ini atau bisa P, Ctrl P. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ini sama dengan yang di Excel. Dicek dulu. Sama ya, sudah sama semuanya sampai ada 12 ya. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuatan variabel anan secara residual gitu ya. Ya, karena yang akan kita uji normalitasnya adalah nilai residualnya gitu ya. Nah, caranya saya klik menu analis, terus kemudian klik regression, kemudian klik linear. Nah, seperti ini nanti akan muncul. Selanjutnya masukkan variabel motivasi ke kotak independen di sini. Variabel kinerja masuk ke dependent. Nah, kemudian saya klik save. Nah, di sini muncul kotak dialog dengan nama linear regression shape. Saya beri tanda centang di unstandarisasi residual. Kemudian klik continue. Nah, lalu saya klik OK. Nah, hasilnya akan langsung muncul. Nah, outputnya, tapi bukan output ini yang akan kita pakai, bukan. Nah, kita kembali ke data pada bagian SPSS. Nah, di sini otomatis akan muncul variabel baru dengan nama res1. Nah, Oke, langkah berikutnya kita klik analis. Kita klik non parameter test. Legacy non. Nah, terus normality test one sample. Maaf, salah. Independent sample. Oh, salah. Res1. Nah, terus diklik ke apa ya? Saya lupa lagi. Ke analis, kemudian non parameter test, terus ke legacy, legacy ya. Terus kemudian ke sampel KS. Ya. Maknanya adalah one sample Kolmogorov Smirnov ya, yang ini ya.
saya lupa tadi. Nah, muncul kotak. Selanjutnya kita muncul yang ini, kotak ini diklik seperti ini, masukkan, pindahkan ke variabel list, ya, dipindahkan. Nah, setelah di sini ada bagian test distribution normal, diberi tanda centang, ya. Ini harus di sini centang. Langkah terakhir, oke. Nah, hasilnya akan output SPSS yang menggunakan sampel Kolmogorov Smirnov, ya. Nah, unstandarized. Nah, kita lihat hasilnya akan sama seperti ini. Jadi yang di sini ada hasil tes, ya, tes distribusi normal. Ini p-value-nya. Nah, p-value ini kesimpulannya yaitu p-value itu 0,200, ya, jadi lebih besar daripada 0,5. Maka H1 diterima, berarti distribusinya berbentuk baku atau normal, gitu ya. Nah, atau teretribusi normal, ya. Nah, ini seperti ini kalau uji yang KS, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji Shapiro-Wilks. Nah, uji metode Shapiro-Wilks ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ini diurut kemudian dibagi menjadi dua kelompok, ya, konversi gitu. Konversi atau dalam Shapiro-Wilks ini dapat dilanjutkan transformasi dalam kurva Z. Jadi untuk dihitung luasan kurva normalnya. Nah, ada beberapa persyaratan, ya, ada beberapa persyaratan. Pertama, data ini berskala interval atau rasio kuantitatif. Terus data tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel frekuensi dan data sampel atau random, ya. Nah, signifikansinya, aturannya, ini dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilks, signifikansi uji pada T3, ini dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilks untuk nilai proporsi probabilitasnya, yaitu jika nilai P ini lebih dari sama gitu 0,05 atau 5%, maka HO-nya itu diterima. Nah, jika ditolak atau kurang dari 5% atau 0,5, maka HO ditolak gitu. Jika digunakan rumus G, maka menggunakan tabel distribusi normal gitu, ya. Nah, ini ada dua contoh kasus, ya, untuk normalisasi ini. Sama, dibuat ke Excel dulu, ya. Dibuat ke Excel dulu. Kita file, masuk ke SPSS, klik data. Nah, data yang baru. Terus di sini. Nah, nanti input di data. Nah, yang ini yang akan dipakai Shapiro-Wilks. Kita akan coba dulu yang ini caranya. Yang di Excel. Nah, datanya ada 17 orang. Nah, terus data di sini ini harus diklik dulu namanya. Namanya A. Kasih nama A, kasih B. Di sini di labelnya kasih nama kelas A. Di sini kelas B. Untuk yang lainnya biarkan default, ya. Terus klik data view. Di sini sudah ada. Nah, data yang ini kita copy pastekan ke sini. Sudah dipastekan. Setelah dipastekan, sama, apakah sudah semua? Kita cek 17. Oh, sudah. Nah, lalu ketika sudah, setelah proses penginputan selesai, maka kalau sudah full, ya, maka selanjutnya klik analis, kemudian klik
description statis, terus kemudian explore. Nah, di sini muncul kotak dialog explore. Nah, muncul ada pilihan Anda blok semuanya, kelas A dan kelas B. Nah, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan, masukkan ke dependent list. Ya. Masukkan ke sini. Nah, lalu sudah terpindah. Langkah selanjutnya, klik plot. Lalu beri tanda checklist pada normal plot with test. Klik. Lalu klik continue. Yang ini biarkan display bagian bot saja, itu tidak masalah. Dan terakhir kita klik OK. Nah, ini muncul. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, ini muncul di sini. Nah, untuk outputnya normalitasnya yaitu Shapiro wheel. Nah, ada just processing. Nah, just processing summary ini jumlah n yang dipakai, terus yang dimasukkan 100%, data yang dimasukkan pada penginputan, kemudian ada outputan deskriptif, ini menjelaskan tentang statistik deskriptif untuk masing-masing kelas gitu ya. Datanya ada maksimum, ada mean, median, segala macam. Selanjutnya, nah outputnya test of normality. Nah, ini yang digunakan. Ya, ini akan kita pakai untuk mendeteksi apakah data penelitian yang kita gunakan untuk kelas A, kelas B itu hasil belajar siswanya itu berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita lihat nilai signifikannya untuk kelas A itu diperoleh sebesar 0,009 dan kelas B itu sebesar 0,112 gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebagai dasar tadi pengambilan keputusannya, nah, kalau nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka diterima gitu ya. Berarti diterima atau tidak ada perbedaan distribusinya dengan sampel distribusi normal atau data sampel terdistribusi normal gitu ya. Nah, itu cara pertama ya. Nah, 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 kalau selanjutnya bisa dilanjut ke uji independent sampel gitu ya kalau seandainya normal. Nah, ada cara lain, cara keduanya untuk mendeteksi normalitas data gitu ya. Cara kedua menggunakan Shapiro wheel agak sedikit berbeda ya. Tapi kita cocokkan dengan hasil pada analisa ya, yang sudah kita lakukan tadi gitu ya. Caranya kita buat new data dulu. Kita lihat ini close dulu lah. Kita klik variable Q. Di sini bagian name kita ketik hasil belajar. Name kedua harus tidak boleh spasi. Jadi tidak boleh ada spasi. Di sini di label boleh spasi. Yang ini kelas. Lalu selanjutnya di bagian value kita klik. Nah, di sini klik 1. Nah, di value-nya di sini ada pengaturan khusus gitu ya di bagian kelas gitu ya. Nah, selanjutnya
value-nya bagian angka 1, terus labelnya kasih kelas A, terus kita add, terus ada value 2, labelnya B, lalu kalau sudah oke. Nah, kembali lagi kita klik variable view. Nah, kita di sini hasil dan kelas ya. Nah, cara penginputan datanya itu berbeda ya. Proses yang tadi gitu ya. Nah, kita perlu membuat pengelompokan dulu gitu ya, menggunakan kode 1 dan 2. Nah, seperti ini. Kita kasih pada kelas A. Jadi untuk dibuat setnya kode A, terus yang B kode B. Nah, kode A dikasih angka 1, kita tarik. Nah, jadi maksud kode ini kita akan mengkodekan data hasil, data untuk tiap kelasnya gitu ya. Untuk kelas A di sini, untuk kelas B di sini gitu ya. Untuk kelas B kita beri kode 2 kita. Nah, untuk kelas B kita beri kode 2 gitu ya. Nah, ketika sudah sama, fungsinya apa? Ketika diuji normalitas, nah yang ini berbeda gitu ya. Cara penginputannya berbeda gitu ya. Nah, yang sebelumnya dilakukan itu berbeda. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila jumlah variabel atau jumlah siswa di tiap kelas itu berbeda gitu ya. Mungkin yang satunya 17, yang satunya 15 gitu ya. Nah, jadi supaya beda tapi pengujiannya itu hasilnya akan tidak error gitu ya. Nah, maka cara yang kedua ini berbeda ya. Jadi menggunakan kode. Nah, jadi jumlahnya sampel berbeda. Nah, selanjutnya kita copy untuk kelas A. Saya inputkan ke bagian SPSS di hasil. Kemudian kembali lagi ke Excel. Hasil kelas B. Kita kopikan lagi. Pastekan di bawahnya. Di bawahnya. Jadi tergabung. Selanjutnya kode 1 kita kopikan lagi. Kita pastekan di sini. Selanjutnya yang kelas B copy juga. Saya paste di sini. Nah, sudah pas semuanya. Nah, seperti ini proses penginputan ya. Nah, cara lain menggunakan distribusi Shapiro-Wilk gitu ya. Nah, untuk kasus perbedaan jumlah sampel yang digunakan untuk dua kelas ya. Selanjutnya untuk kita klik analis descriptive statistik, kemudian explore. Nah, pada bagian hasil belajar matematika kita klik ke kotak dependent. Pada kemudian untuk kelas kita masukkan ke factor list. Nah, lalu saya pilih plot. Karena sudah tadi normal, klik normal. Nah, ketika sudah seperti ini, klik continue. Lalu oke. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya ini seperti ini. Nah, apakah sama atau tidak dengan yang di atas ya? Ada 00,9112 ya untuk Shapiro-Wilk. Coba dilihat. Nah, 00,9112. Nah, ternyata uji normalitas di sini ini sama dengan yang ini gitu, 0,90,112. Jadi kesimpulannya p-value-nya ini lebih dari 0,05, maka AH-nya diterima. Berarti tidak ada perbedaan distribusi dengan distribusi baku normal. Jadi atau data sampel distribusi normal gitu ya. Nah,
Itu cara yang kedua gitu ya. Terserah mau menggunakan cara yang pertama, yang kedua, tapi kalau yang kedua itu diperuntukkan apabila jumlah n-nya atau jumlah kelasnya itu berbeda gitu ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.